Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita membahas lanjutan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran tentang sumpah tidak mau memberi. Ini adalah salah satu efek dari berita bohong. Sekarang kan banyak nih berita bohong. Berita bohong itu ada dampak negatifnya, bahkan sangat besar, dan itu juga pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekecewaan yang begitu besar kepada seseorang kadangkala membuatnya tidak mau membantu lagi orang yang biasa dibantu, saking kecewanya. Sejarah mencatat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah difitnah. Kita tahu Aisyah ini adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu dikenal peristiwanya namanya hadisul ifki, berita bohong yang memfitnah Aisyah berselingkuh, kalau bahasa sekarang menyeleweng. Ceritanya Rasulullah itu kalau bepergian jauh selalu mengajak salah seorang istrinya, karena istrinya lebih dari satu, nggak bisa semuanya diajak. Kalau bahasa sekarang, delman aja nggak muat kalau semuanya mau diajak. Maka diundi siapa yang diajak. Waktu itu bukan cuma mau piknik ngajaknya, mau perang juga diajak. Nah, ketika mau perang diundi, maka yang diajak itu adalah Aisyah. Perang berakhir dengan kemenangan dan pasukan rombongan mau kembali ke Madinah. Seorang sahabat namanya Sofwan. Sofwan itu ditugaskan oleh Nabi untuk pulang belakangan. Rombongan pulang, dia masih di sana. Apa tugasnya? Tugasnya adalah memantau situasi. Siapa tahu rombongan sudah jalan pulang, masih ada musuh yang penasaran, sehingga secara diam-diam mereka melakukan penyerangan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Maka Sofwan harus membaca situasi itu. Rasulullah dan rombongan berangkat. Ketika perjalanan sudah cukup jauh, waktunya istirahat. Istirahat, ya mau sholat maghrib, mau sholat isya, mungkin mau makan dan sebagainya. Pada saat istirahat itu, Aisyah ingin buang hajat. Kan nggak ada toilet seperti sekarang, karena di padang pasir kan. Maka tradisinya kalau orang ingin buang hajat
Padahal dalam perjalanan sama-sama itu tradisinya mesti pergi agak jauh. Kalau di kita kan bisa di balik pohon gitu misalnya. Kalau ini harus jalan agak jauh. Nah, sesudah buang hajat, ternyata Aisyah itu pegang lehernya, ternyata kalungnya jatuh, lepas, dicari-cari dulu, sehingga cukup lama, buang hajatnya cukup lama. Sementara rombongan udah cukup istirahat. Rasul nggak tahu kalau Aisyah itu buang hajat. Karena sudah cukup istirahat, maka rombongan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Aisyah tertinggal, bukan ditinggal, tertinggal, nggak sengaja. Ketika Aisyah kembali ke tempat tadi istirahat, loh, udah nggak ada. Akhirnya Aisyah diem aja di situ. Kalau bahasa kita, masa iya nggak ada yang jemput gitu. Aisyah diem di situ. Rombongan mah terus saja jalan. Nah, nggak lama kemudian lewat Sofwan yang tadi pulang belakangan. Ketika lewat situ, Sofwan mendapati ada orang. Siapa ini? Ternyata Aisyah. Langsung dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya ini ucapan kalau ada apa? Kalau ada musibah. Bukan kalau ada orang mati. Kalau ada musibah. Orang mati salah satu bentuk musibah. Ada kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu. Ada temen sakit, dirawat di rumah sakit. Kita dapat informasi, dapat kabar, si Anu sakit. Orang baru sakit udah innalillahi. Nyumpain? Enggak, emang begitu. Nah, kenapa Sofwan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena ini namanya musibah. Laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang tidak halal di tempat sepi, malam juga lagi. Ini namanya musibah gitu. Biasanya orang innalillahi apa alhamdulillah kalau begitu? Punya anak gadis, pacaran, remeng-remeng, berdua-duaan, bukannya dilarang, malah alhamdulillah. Bakal cepet ngawinin ini kalau begini. Jangan begitu. Kondisinya, situasinya jadi sulit bagi Sofwan. Kalau Aisyah dibonceng, kalau bahasa kita, dibonceng, waduh masa bonceng, tukang ngojek nggak dicurigai. Kalau Aisyah jalan kaki, Sofwan tetap naik untanya. Masa perempuan jalan kaki? Perjalanan masih jauh. Yang paling mungkin adalah Aisyah naik untanya Sofwan, Sofwan jalan kaki menuntun unta itu. Nah, itulah yang dipilih. Ya sudah, jalan. Ya meskipun padang pasir kan ada saat-saat melewati perkampungan gitu. Kalau di kita tuh perjalanan ngelewati hutan, ada 1-2 rumah yang dilewati, ada kampung, ada lagi hutan lagi gitu.
Saya kadang-kadang kalau lagi ke daerah suka begitu, melewati hutan berkilo-kilometer, lewat kampung. Perasaan sih udah mau nyampe nih, udah ada kampung. Nggak taunya kampung dilewati, hutan lagi gitu. Nah, ternyata itu dilihat oleh orang munafik. Orang munafik kemudian memproduksi berita bohong. Kalau bahasa kita, kalimatnya Aisyah berselingkuh. Kan kata selingkuh itu masih terlalu umum ya. Ada ustazah ditanya oleh jamaahnya di TV, ada suami berselingkuh, ini bagaimana sikap seorang istri? Itu suami nggak bener, bla bla bla, udah ngomong gitu, suami nggak bener. Lalu oleh si moderator, pembawa acara nanya, ini pacaran apa berzina apa nikah lagi? Nikah lagi. Ya kalau nikah lagi mah nggak apa-apa, jangan dibilang nggak bener. Gitu. Diralat lagi jadinya sama dia. Maka orang tuh kalau lagi ngomong selesaikan dulu pembicaraan. Kalau belum jelas tanya dulu, baru jawab hukumnya. Jangan langsung menjawab hukumnya. Nah, ini kan kalimatnya kira-kira Aisyah berselingkuh. Itu si munafik menyampaikan ini kalimat, ini berita kepada seorang sahabat namanya Mistah. Dalam perjalanan, Mistah yang terima berita pertama kali. Mistah langsung ngomong sama sahabat-sahabat lain yang dalam perjalanan itu. Katanya Aisyah berselingkuh. Masa iya? Ini katanya dia lihat dengan mata kepala sendiri, kira-kira begitu. Ngomong, Aisyah berselingkuh. Rombongan nyampe tuh ke Madinah. Sampai di Madinah, ya pulang ke rumah masing-masing kan maksudnya. Istirahat. Diperhatikan Aisyah kok nggak ada. Rasul, lah mana Aisyah, kan gitu. Ini ada berita Aisyah berselingkuh. Kenyataannya Aisyah nggak ada dalam rombongan. Kalau mau dipercaya apa iya? Kalau nggak percaya, faktanya dia nggak ada. Ya sudah, ditunggu itu. Ditunggu. Sesudah menunggu cukup lama, nyampe itu Aisyah sama Sofwan. Aisyah naik unta, Sofwan menuntun unta itu. Kalau dipoto kira-kira bagaimana tuh? Kelihatannya indah juga itu kalau dipoto. Ibarat seorang laki-laki menuntun sepeda, si perempuan duduk di sepedanya itu. Kan ada lukisannya kayak begitu kan. Rasul heran juga, bagaimana mungkin ini bisa terjadi berdua? Ini kan perjalanan di malam hari. Semuanya antara percaya dengan tidak. Kalau dipercaya masa iya? Kalau nggak dipercaya, faktanya Aisyah naik untanya Sofwan. Sofwan menuntun unta itu. Perjalanannya di malam hari. Rasul diam
dengan raut wajah yang kecewa, bertanya-tanya. Tapi kan harus ada penjelasan. Ya sudah, akhirnya sahabat pulang ke rumah masing-masing. Rasul juga pulang, Aisyah juga pulang. Cuma Rasul agak cuek gitu. Rasul mendiamkan Aisyah. Memang Aisyah jadi serba salah gitu. Kalau dia jelaskan bahwa dia tidak berselingkuh, nanti dibilang membela diri. Masalahnya ini berita udah beredar. Sampai kemudian Aisyah jatuh sakit. Waktu jatuh sakit itu tidak ada perhatian dari Rasulullah sebagai suami, karena ini masalah berita ini. Akhirnya Aisyah minta izin untuk mendapatkan perawatan di rumah orang tuanya. Rasul izinkan. Maka Aisyah di rumah ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Aisyah pulang ke rumah ayahnya, omongan beredar lagi kan. Wah, jangan-jangan dicerai nih. Sampai kemudian Allah yang mengklarifikasi. Diturunkan surat An-Nur dari ayat 18 ya. Nanti dibaca. Sesudah itu jelaslah bahwa Aisyah itu tidak berselingkuh. Kemudian siapa sebenarnya yang menyebarkan berita ini? Ditelusuri itu, sumber beritanya dari mana ini? Orang tidak berselingkuh kok diberitakan berselingkuh. Akhirnya ditanya tuh kan sahabat-sahabat tuh, kamu dapat dari siapa sih? Dari si ini. Tanya lagi, kamu dari terus begitu, ditelusuri alur berita. Kalau dalam hadis itu namanya sanad. Sanad. Kalau dalam hadis, sanad itu dari si A, dari si B, dari si C, terus begitu, semua sama, itu jadi mutawatir. Ternyata ujung semua mengatakan itu dari Mistah. Abu Bakar As-Siddiq mendengar nama Mistah, marah besar dia. Marah besar. Sampai sesudah jelas kalau Mistah yang menyebarkan berita, maka Abu Bakar langsung mengatakan, kalau begitu mulai sekarang Mistah tidak saya bantu lagi. Tidak dibantu lagi. Jadi Mistah itu selama ini hidupnya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masih ada hubungan famili. Hubungan famili, sama-sama hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah kan ekonomi ada yang sudah mandiri, ada yang masih ketergantungan dengan yang lain, belum mandiri. Nah, Mistah ini dibantu sama Abu Bakar As-Siddiq. Kalau boleh pakai bahasa kita, sudahlah, Mistah itu nggak usah dibantu lagi. Dasar orang nggak tahu terima kasih. Udah dibantu selama ini, ternyata menyebarkan berita yang berkaitan dengan anaknya Abu Bakar, istri Rasulullah. Abu Bakar kesel sih kesel, kecewa sih kecewa, tapi nggak boleh juga ngomong begitu. Turun nih ayat sambungan dari ayat 18 itu, yaitu ayat 22 dari surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina
wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan. Abu Bakar kan punya kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan harta. Abu Bakar itu duitnya banyak. Dia orang kaya. Tapi di zaman Nabi, orang itu diakui sebagai orang kaya itu dari zakat, infak, dan sodakohnya. Kalau kita diakui orang kaya itu dari apanya? Lihat aja rumahnya, lihat aja mobilnya, lihat aja pakaiannya, lihat aja jam tangannya, bahkan lihat aja batu cincinnya. Ukuran kekayaan itu seringkali dari situ. Nah, kalau sahabat-sahabat diakui sebagai orang kaya dari zakat, infak, dan sedekahnya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Namanya bersumpah kan pakai kata wallahi, demi Allah saya tidak bantu lagi. Dasar orang gak tahu terima kasih. Nah, kira-kira begitu. Tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Jadi Mistah itu kerabat, miskin, ikut hijrah. Dan hendaklah mereka memaafkan. Jadi kalau ada berita bohong, itu dimaafkan. Kalau mau dibawa ke pengadilan, berapa juta orang yang mau dimasukkan ke penjara. Kenapa? Yang ini nge-share, ini nge-share, ini nge-share. Berita bohong di-share. Banyak gak begitu, Pak? Sehari-hari ini berita bohong mewarnai gitu. Belum lagi ada istilah namanya prank. Prank ya. Diputer-puter. Jadi, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Nah, kalau memaafkan, berlapang dada, itu seiring sejalan. Kalau ngomongnya memaafkan, tapi dia tidak berlapang dada, ya nggak bisa juga. Kesel lagi dia, marah lagi dia. Bapak kok marah lagi sih? Katanya udah memaafkan. Belum, saya belum maafin. Lah kemarin lebaran pada selamat, saling memaafkan. Lah itu kan lebaran lain. Sebenarnya saya belum memaafkan. Lebaran aja masa orang selaman saya tolak. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Jadi kalau orang memaafkan, berlapang dada, tetap mau membantu, itu nanti Allah mengampuni. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang terkait dengan ini turun juga surat Al-Baqarah ayat 224. Wala taj'alullaha urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, takwa, dan mengadakan perbaikan di antara kamu. Kan kalau sumpah pakai demi Allah, itu kan namanya menyebut nama Allah. Demi Allah, gua nggak maafin dia. Demi Allah, gua kagak mau bantu dia. Jangan bawa-bawa nama Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik.
Ini kadang-kadang orang begitu, pakai demi Allah tapi mau melakukan hal yang tidak baik. Wallahi demi Allah, gua kagak mau datang lagi ke rumahnya. Padahal itu saudaranya. Kenapa? Kesel. Kenapa kesel? Dia ngawinin, ini kagak datang. Dia menikahkan anaknya, resepsi, kan biasanya keluarga kumpul. Kenapa? Orang lain aja datang, apalagi keluarga. Ini nggak datang, marah dia. Demi Allah, gua kagak datang lagi ke rumahnya. Ya kalau nggak mau datang mau urusan lain, tapi jangan pakai wallahi gitu. Jangan pakai demi Allah. Mestinya tabayun dulu, dicek dulu, kenapa dia nggak datang. Oh, rupanya sakit. Yang ngabarin kek, orang dia nggak ada pulsanya. Lagi sakit, duit buat beli obat, paket data habis, nggak bisa nelpon, nggak bisa WA, begitu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, pelajaran yang kita ambil dari peristiwa dan ayat ini adalah pertama, berbuat baik kepada orang lain dengan harta yang kita miliki sebagusnya secara terus-menerus selama orang itu masih membutuhkan pertolongan, masih membutuhkan bantuan. Ya kan ada orang untuk mandiri dari segi ekonomi, ada yang cepat, ada juga yang lambat. Udah dibantu dia masih belum juga, masih minta lagi. Nah gitu. Ya mestinya ditanya, dicek. Udah saya kasih modal buat dia usaha dagang, ya emang dia nggak bisa dagang. Ngomong aja malu sama orang, bagaimana mau dagang? Misalnya begitu. Maka apalagi orang-orang yang memang membutuhkan pertolongannya secara boleh dibilang permanen lah gitu. Kenapa? Emang dia sakit yang menyebabkan dia udah nggak bisa usaha lagi. Ya sudah, ini namanya membutuhkan pertolongan secara permanen sampai dia mati, tolong. Yang kedua, kekecewaan kita yang berat kepadanya tidak boleh menghalangi kita untuk membantunya selama kita masih mampu. Kalau masih mampu, bantu. Jangan kekecewaan, kekesalan menghalangi kita untuk berbuat baik. Kadang-kadang memang ada juga orang yang semacam balas dendam gitu. Balas dendam bagaimana contohnya itu? Misal saya diundang oleh dia untuk resepsi pernikahan. Saya ngundang, maksud saya ngundang untuk resepsi pernikahan anak saya. Dia nggak datang. Saya kecewa dia nggak datang. Kemudian berapa waktu kemudian dia ngundang saya. Dia ngundang saya untuk menghadiri resepsi pernikahan anaknya. Saya punya waktu, saya sehat, saya punya uang, tapi saya nggak mau datang. Itu namanya balas dendam. Pak, nggak kondangan ke Pak Anwar? Oh enggak, saya nggak datang. Emang kenapa? Ada urusan lain? Enggak, saya di rumah aja. Saya nggak mau datang. Emang kenapa nggak mau datang? Dulu waktu saya ngawinin dia kagak datang.
Lah sekarang giliran gua kagak datang. Itu namanya balas dendam. Kalau dia nggak datang itu urusan dia. Sekarang giliran saya datang, kenapa saya diundang? Husnuzon aja. Mungkin dia ada halangan yang menyebabkan dia tidak datang. Jadi kekecewaan kita pada orang jangan menghalangi kita untuk berlaku baik kepadanya. Yang ketiga, persoalan dengan orang lain tidak boleh diperpanjang hingga berlarut-larut, tapi segera diselesaikan dan kembali kepada kehidupan semula, bagaikan tidak ada masalah. Jadi kalau kita punya persoalan dengan orang lain, apalagi dengan anggota keluarga sendiri, itu jangan diperpanjang, jangan berlarut-larut, jangan digantung masalah berlama-lama. Apalagi hubungan dekat sebenarnya. Misalnya apa? Suami sama istri, istri sama suami. Ada saat suami kesel sama istri, ada saat istri kesel sama suami. Jangan digantung lama-lama sampai tidak ada tegur sapa. Gak ada tegur sapa. Bercerai enggak, berumah tangga ya begitu. Orang bilang begitu. Bahkan ada yang dalam kondisi menggantung seperti itu, udah cukup lama, berapa tahun, suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Gimana itu ya? Ya saya nggak tahu itu akhiratnya tuh. Kenapa? Batasnya 3 hari. Kalau udah nggak suka, cerai. Itu pintu darurat yang harus ditempuh. Kalau udah nggak bisa menyelesaikan masalah, udah nggak suka, lebih baik cerai. Meskipun dia harus dicegah, dicegah. Ya kalau mau dicegah perceraian ya selesaikan masalah. Jangan masalah nggak diselesaikan, cerainya enggak. Nggak ada hak dan kewajiban jadinya yang dilaksanakan, yang dipenuhi. Nah begitu. Apalagi tadi sama keluarga sendiri. Kalau dalam konteks harta, bapak mati meninggalkan harta, hartanya disebut harta waris. Kalau urusan sudah selesai, segera dibagi-bagi ini harta waris kepada yang berhak. Anak nanya sama emaknya, "Mak, bapak kan udah meninggal setahun yang lalu. Ini warisannya kapan mau dibagi-bagi, Mak?" Dibentak tuh anak, "Emak masih ada udah nanyain warisan. Lah masalahnya ini harta punya siapa?" Kan gitu. Kalau harta punya emak, iya nungguin emak mati. Tapi kalau ini harta punya bapak, ya sudah waktunya. Urusan jenazah udah selesai. Orang nagih utang yang nggak ada, mungkin almarhum ada tanggungan utang yang belum dibayar, udah setahun ini nggak ada orang nagih utang. Ya udah berarti urusan waris diselesaikan. Jangan marah. Lah kalau ternyata harta ini milik berdua, milik bapak dan ibu, ya kalau begitu dibagi 2 dulu ini harta. Dibagi 2. Separuh buat ibu. Nah, separuhnya lagi harta bapak yang menjadi warisan. Nanti ibu dapat lagi sebagai istri. Sebagai istri dia ahli waris. Itu contoh. Ini kadang persoalan-persoalan makin membesar karena tidak cepat diselesaikan. Maka sebelum berkembang omongan yang tidak terkait dengan Aisyah, terkait dengan rumah tangga Rasulullah,
Allah mengklarifikasi, nggak ada itu yang namanya perselingkuhan. Selesai gitu. Baik, ada yang mau bertanya? Enak kalau nggak ada yang nanya. Ya, silakan. Ya. Oh, ada 3 yang harus dibantu. Nih prioritasnya yang mana nih? Makanya punya duit banyak enak, bisa dibagi-bagi. Ini buat saudara keluarga, ini buat ipar, ini buat temen, gitu, bisa dibagi-bagi. Maka kalau nggak bisa dibagi-bagi karena jumlahnya sedikit, padahal kebutuhan yang harus dibantunya banyak, ya kalau begitu boleh prioritas. Prioritas itu keluarga. Prioritas keluarga. Kalau teman bagaimana? Kasih tahu aja orang lain, kasih tahu teman-teman yang lain. Si Anu lagi butuh bantuan tuh. Kalau bisa bantu bagus. Lu udah bantu? Belum. Lu jangan ngajak doang bantu orang. Gue juga punya adik lagi berat masalahnya dari segi ekonomi, gue mesti bantu dia. Adek, oh begitu. Prioritas. Karena kita berbagi kepada yang dekat. Ini kadang-kadang berbagi kepada yang jauh sama yang dekat enggak. Orang-orang dibantu, adek sendiri enggak. Kalau orang-orang tahu terima kasih dibantu, adek gua kagak terima kasih. Boro-boro bales terima kasih aja enggak. Dikasih 100, kok cuma 100 bang? Gitu. Bukannya terima kasih, nanya kok cuma 100. Gue juga tahu lu perlunya 300, gue punya cuma 100, nah pakai dulu. Nah gitu. Jadi kadang-kadang orang ada yang ingin yang dibantu itu mengucapkan terima kasih, padahal nggak mesti. Terima kasih itu urusan dia, urusan kita adalah membantu. Begitu. Karena nggak terima kasih, akhirnya kita nggak bantu lagi. Jangan begitu. Karena kita membantu bukan berharap orang mengucapkan terima kasih. Baik. Ada lagi? Cukup. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.